Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Doa saya, sahabat semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nats yang kita baca di Yohanes 4 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Dulu pertobatan pertama mengenal Tuhan Yesus, yang terpikirkan adalah hidup sekali di dunia ini, bisa hidup secara hedonisme dan hanya mengejar berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup ini. Mungkin pikiran seperti ini pun banyak terbersit dalam pikiran anak-anak Tuhan yang lain. Kalau kita memahami hedonisme, berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon, berarti kesenangan. Jadi pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dan berkat duniawi atau keinginan duniawi bisa berupa keinginan mata, keserakahan, keinginan daging, hawa nafsu, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Sudah seyogyanya, setelah melalui proses pertumbuhan iman, sudah seharusnya kita anak-anak Tuhan mengalami perubahan paradigma baru, yaitu hidup yang sudah diberkati bisa hidup jadi berkat bagi orang lain dengan cara mengasihi jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus lakukan, yaitu ia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa pekerjaannya adalah makanannya? Karena pekerjaannya itu adalah pekerjaan Bapaknya, kehendak Bapaknya yang mengutus Yesus di dunia ini, mengasihi dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi perhatikanlah bahwa yang pertama, keselamatan orang berdosa adalah kehendak Allah, dan mengajar mereka untuk mencapai keselamatan adalah pekerjaannya. Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada di 1 Timotius 2 ayat 4. Perhatian yang kedua yaitu Kristus diutus ke dalam dunia untuk tugas ini, yaitu membawa orang-orang kepada Allah untuk mengenal Dia dan bersukacita di dalam Dia. Yang ketiga, Dia menjadikan pekerjaan ini sebagai tugasnya dan kesenangannya. Ketika tubuhnya memerlukan makanan, pikirannya begitu diliputi oleh pekerjaan ini, sehingga dia lupa akan rasa lapar dan haus, akan makanan dan minuman. Tidak ada yang lebih dapat memuaskan dia daripada berbuat baik. Ketika dia diajak untuk makan, dia pergi supaya dia dapat melakukan hal yang baik, karena itulah yang menjadi makanannya selalu. Yang keempat, dia tidak hanya siap dalam segala keadaan untuk pergi bekerja, namun dia bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menjalaninya dan menyelesaikan setiap bagian dari pekerjaannya itu. Dia bertekad untuk tidak pernah berhenti dari pekerjaannya itu atau melepaskannya sampai dia berkata, "Sudah selesai." Banyak orang bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan mereka pada awalnya, namun tidak bersemangat untuk melanjutkannya sampai selesai. Tetapi Tuhan Yesus bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini, Tuhan Yesus kita telah meninggalkan suatu teladan bagi kita, agar kita dapat belajar untuk mengerjakan kehendak Allah sebagaimana yang dilakukannya,
dengan giat dan penuh perhatian, dengan gembira dan senang hati, dengan setia dan tekun, tidak hanya berencana mengerjakannya, namun juga sampai menyelesaikannya. Kita saat ini dapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bagaimana Kristus setelah mengungkapkan rasa senangnya akan pekerjaannya, maka mendorong murid-muridnya untuk giat dalam pekerjaan mereka. Mereka adalah pekerja yang bekerja bersama Dia. Oleh sebab itu, harus menjadi pekerja mengasihi jiwa-jiwa seperti Dia dan menjadikan pekerjaan mereka sebagai makanannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang harus mereka lakukan adalah mengabarkan Injil dan mendirikan kerajaan Mesias. Jadi, pesan firman Tuhan saat ini, prioritas hidup kita sudah seharusnya seperti prioritas hidup Tuhan Yesus, yaitu mengasihi jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Bukan lagi hidup secara hedonisme dan mengejar berkat-berkat Tuhan semata-mata, tetapi juga mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi Anda dan saya. Anda dan saya sudah mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Mari, saudaraku, kita ubah skala prioritas hidup kita untuk lakukan perintah Tuhan dengan cara mengasihi jiwa-jiwa dengan giat, penuh perhatian, bergembira, setia dan bersemangat agar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan pada kami semua hari ini untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ampuni kami atas dosa kami yang kadang masih hidup secara hedonisme dan keduniawian yang kurang mengasihi jiwa-jiwa. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami semua dapat melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.